Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus naik ke atas bukit sebab melihat orang banyak. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Yesus mulai berbicara dan menyampaikan ajaran ini kepada mereka. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kalian jika demi aku kalian dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, sebab besarlah ganjaranmu di surga. Sebab para nabi sebelum kalian pun telah dianiaya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, sabda bahagia ini mau mengantarkan kita semua berkaitan dengan hidup kita ini hendaknya senantiasa percaya akan penyelenggaraan ilahi. Maka salah satu yang disampaikan, berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Orang murah hati berarti orang yang suka menolong, suka membantu sesama. Karena percaya bahwa dalam hidupnya, kalau dipikir sebaliknya, kenapa ada orang pelit? Orang pelit itu karena hitung-hitungan dalam hidup. Saya untung apa rugi, saya ini dan sebagainya terus. Tapi malah kemudian apa-apa dihitung untung dan rugi, akhirnya nggak pernah bisa murah hati. Nggak pernah bisa murah hati. Hitungan bahasa kalau adik saya Romo itu kalau pegang duit kan mau kolektor 5.000 apa 2.000, 10.000 apa 5.000 gitu lah. Jadi mau tangan kanan atau mau tangan kiri gitu bahasanya. Loh, pemikirannya ketika dalam kehidupan kita semakin murah hati. Orang murah hati itu berarti percaya pada penyelenggaraan ilahi, bahwa hidupnya itu akan terus dialiri oleh rezeki. Sehingga hidupnya menjadi saluran kasih, saluran berkat. Kalau belajar dari pengalaman dalam bacaan pertama tadi, Nabi Elia, aneh ya. Orang, nanti nggak akan ada hujan, berarti nggak akan ada panen. Tapi suruh pergi, ya pergi, iya. Oleh Tuhan Allah pergi ke sana. Nanti sampai ada suatu berita kalau ada hujan apa pada Raja Ahab.
Tapi kemudian dia lulan nanti makannya nama makan sudah nanti saya suruh burung gagak memberi kamu makan. Terus dia dikasih apa? Burung gagak itu ternyata pinter bikin roti. Artinya burung gagak kok ngirim roti pagi sore kirim roti. Dan kalau kirim daging masih lumayan, bunuh burung terus kasih. Tapi ini kasih roti, kasih makan, penyelenggaraan ilahi. Nggak khawatir. Ini nggak khawatir. Yang penting melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan. Coba kalau kita yang disuruh seperti itu, pasti kita kemudian mengatakan apa? Mosok burung gagak mau ngasih? Enggak percaya, enggak mau pergi kita. Enggak pergi, kita enggak akan pergi. Karena enggak percaya. Enggak percaya kepada Tuhan, ya akhirnya enggak percaya pada penyelenggaraan ilahi dalam hidup kita. Kita belajar segala sesuatu yang kita lakukan dalam keseharian kita. Apa segala usaha kita. Segala usaha kita, mari kita juga serahkan kepada Tuhan bahwa penyelenggaraan ilahi Allah sendiri yang menyelenggarakan untuk kita, akan memelihara hidup kita. Tapi kita mulai dulu kesetiaan kita, melakukan apa yang baik. Bukan setelah nanti saya mau membantu kalau saya sudah kaya. Nanti saya ini kalau saya sudah, seringkali hidup kita itu seperti itu. Tapi mari kita dalam kehidupan kita, apa yang bisa kita syukuri dalam anugerah hidup kita ini, sehingga kita bisa menjadi saluran kasih Tuhan, saluran berkat dari Tuhan, supaya dalam hidup kita itu senantiasa merasa hidup itu terus dipelihara. Sedikit banyak kita merasa dipelihara oleh Tuhan, maka kita akan mensyukuri segala anugerah Tuhan. Kita diberi anugerah Tuhan kesehatan, maka kita berusaha untuk melakukan apa yang baik, melakukan apa yang bisa kita lakukan untuk sesama kita. Mari kita mohon rahmat kekuatan karena kita orang lemah. Melalui Ekaristi ini, semoga dengan Tuhan Yesus bersatu dengan kita semakin dimampukan untuk terus setia dalam kehidupan kita, melaksanakan kehendak Tuhan, dan kita terus pulih melaksanakan apa yang baik dalam hidup kita untuk sesama kita. Tuhan memberkati kita semua.